Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih wa mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'dhiman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat al-afiyah, nikmat dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam musibah dan malapetaka. Salawat beriring dengan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana oleh beliau telah memperjuangkan agama Islam, membawa umatnya dari kesyirikan menuju tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada subuh yang berbahagia ini kembali kita akan membaca yaitu sebuah kitab yang berjudul Kun Salafiyan Alal Jaddah, yang ditulis oleh Syekh Muhammad Abdul Salam As-Suhaimi hafizahullah taala. Beliau ini adalah seorang dosen ya, seorang dosen. Sekarang kita akan mengkaji bab yang kedua di halaman 40. Ada halaman ya setelah 41. Di sini judulnya Idharu madhabis salafi wa bayanu mawqifihim min ahlil bid'ah. Idharu madhabis salafi wa bayanu mawqifihim min ahlil bid'ah. Nah, idhar apa? Idhar itu menampakkan, ya, mensyiarkan, menampakkan. Idharu madhabis salafi, menampakkan madhab salaf atau manhaj salaf, madhab salaf atau manhaj salaf. Tapi kalau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sering beliau menyebutkan dengan madhab salaf, madhabus salaf. Menampakkan manhaj salaf, kemudian ini dibaca wabayanu, ma'tuf kepada idharu, ya, wabayanu mauqifihim, dan menjelaskan sikap mereka, ya, sikap mereka ini siapa? Salaf, ya, dan menjelaskan sikap para salaf min ahlil bid'ah, terhadap ahlul bid'ah, min ahlil bid'ah ini daripada ahlul bid'ah. Menampakkan manhaj salaf dan menjelaskan, ya, menerangkan sikap mereka terhadap ahlul bid'ah. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, telah berkata Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah, Darimi, Ibnu Hibban dan selain mereka. Dan hadis ini sahih.
Dan hadis ini pun tercantum di dalam hadis Arba'in. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, telah berkata Nabi SAW, Rasul, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'i ar-rasyidina al-mahdiyyin. Tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Nabi SAW mengatakan, alaikum bisunnati. Hendaklah kalian mengikuti sunnahku, alaikum. Ini perintah ya, alaikum. Perintah untuk mengambil, perintah untuk mengikuti, perintah untuk mendekat. Alaikum bisunnati, terhadap sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan sunnahnya para khalifah ya yang terpimpin dan lurus. Para khalifah, para sahabat. Ya. Khalifah sahabat yang 4. Ini di sini Nabi SAW menyebutkan 2 sunnah. Yang pertama sunnah beliau, kemudian sunnah para khulafa ar-rasyidin. Tamassaku biha, tamassaku berpegang erat, berpegang teguh. Ya. Jadi ada dalam bahasa Arab itu masaka, yamsiku, ada tamassaka, ada istamsaka. Ya. Masaka hanya memegang biasa, menyentuh. Tapi kalau tamassaka itu berpegang dengan erat. Dan lebih tinggi lagi istamsaka, seperti dalam surah Al-Baqarah. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Nah, itu lebih erat lagi. Nah, di sini tamassaku berpegang dengan erat. Ya, digenggam. Tamassaku biha, berpeganglah erat-erat dengannya. Jadi dhamir ha ini kembali ke sunnah Nabi dan sunnah khulafa ar-rasyidin. Itu satu bagian berarti Nabi sebutkan di sini, bukan bihima, bukan keduanya, tapi biha. Dhamir yang satu ini kembali ke sunnah Nabi dan sunnah khulafa ar-rasyidin. Maksudnya apa? Sama. Mengikuti sunnah Nabi atau mengikuti sunnahnya khulafa ar-rasyidin. Wa'adhu 'alaiha bin nawajid, dan adhu, gigit terhadap sunnah tersebut bin nawajid, dengan gigi geraham. Karena gigi geraham itu lebih kuat, lebih kokoh. Ya, bukan dengan gigi depan. Ya, dengan gigi geraham. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Nah, ini lawan daripada alaikum. Alaikum itu perintah untuk mengambil. Kemudian wa iyyakum untuk berhati-hati. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, jauhilah oleh kalian, jauhi, bukan dekati. Jauhilah oleh kalian muhdatsatil umur, perkara-perkara yang baru. Perkara-perkara yang baru di dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'atun, karena setiap yang baru itu apa? Bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu sesat. Adapun tambahan wa kullu dhalalatin finnar itu di dalam khutbatul hajah. Ya, khutbatul hajah, bukan di hadis ini. Wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan di dalam neraka itu di dalam hadis khutbatul hajah. Khutbatul hajah Nabi SAW. Adapun ini sampai wa kullu bid'atin dhalalah. Kemudian al-ikhwah, wa qala sallallahu alaihi wasallam fi wasfil firqatin najiyah, dan Nabi SAW berkata ketika beliau menerangkan tentang al-firqah an-najiyah, golongan yang selamat. Wa qad qila lahu, dan ada yang berkata kepada beliau, man hiya ya Rasulullah, siapa mereka wahai Rasulullah? Maksudnya siapa itu al-firqatun najiyah, golongan yang selamat. Maka Nabi SAW mengatakan, ma ana alaihi wa ashabi, apa-apa yang aku di atasnya dan sahabatku di atasnya. Jadi apa-apa yang aku di atasnya, kemudian Nabi
menyebutkan lagi wa ashabi dan sahabatku di atasnya. Itu para salaf yang pertama. Wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dan berkata Ibnu Mas'ud, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Kata beliau sebagaimana dinukilkan di dalam kitab Syarhus Sunnah Imam Al-Baghawi. Imam Baghawi. Kata Abdullah bin Mas'ud, "Man kana mustannan falyastannu biman qad mat." Ya, barang siapa yang ingin mengambil sunnah, mengambil contoh, ya, mengambil teladan, falyastannu biman qad mat, maka hendaklah dia mengambil sunnah dari mereka yang sudah mati. Yang sudah mati siapa dimaksud di sini? Sahabat. Ya, barang siapa yang ingin mengikuti sunnah, hendaklah dia mengikuti sunnah mereka yang sudah mati. Qad mata. Ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau katakan, mereka itulah ashabu Muhammad. Ashab ini jamak dari sahabi. Ya. Sahib, ashab. Mereka adalah sahabat-sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini untuk menyebutkan ashabu Muhammad, menyebut kata Muhammad bukan Rasulullah, ini boleh ya, boleh. Namun yang enggak boleh itu memanggilnya. Memanggil Muhammad, ya Muhammad, enggak boleh. Ya. Sebagaimana Ibnu Mas'ud, ashabu Muhammad, beliau menyebut dengan ashabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu pun sahabat ya, dari sahabat. Kita enggak boleh. Kanu khaira hadhil ummah. Mereka adalah sebaik-baik umat ini. Wa abarruha quluban, yang paling bersih hatinya. Ya, sebaik-baik umat di zaman ini, wa abarruha quluban, yang paling bersih hatinya. Ya, sahabat itu yang paling bersih hatinya. Ya, jauh dari dengki, jauh dari hasad atau penyakit hati yang lain. Wa a'maquha ilman wa abarruha quluban wa a'maqaha ilman, dan yang paling dalam ilmunya, yang paling dalam ilmunya, wa aqallaha takallufan, dan yang paling sedikit takalluf, memberat-beratkan diri, menyusahkan diri. Ya, paling sedikit takallufnya. Yang pertama, sebaik-baik umat, kemudian yang paling bersih hatinya, yang paling dalam ilmunya, kemudian yang paling sedikit memberatkan diri. Ya. Qaumun ikhtarahumullahu li suhbati nabihi sallallahu alaihi wasallam. Ya, merupakan sebuah kaum, sebuah kelompok yang Allah Subhanahu wa taala ikhtarahumullah, yang Allah Subhanahu wa taala pilih. Mereka sahabat itu yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Li suhbati nabihi sallallahu alaihi wasallam. Untuk menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini enggak salah dengan pilihan Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebaik-baik manusia. Merupakan sebuah kaum yang Allah Subhanahu wa taala pilih mereka untuk menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa naqli dinihi, dan untuk menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, untuk apa? Untuk menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, wa naqli dinihi, untuk menyebarkan dan menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Sahabat.
Ya, sahabat ini kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk menemani nabinya Allah, Nabi Muhammad SAW, kemudian menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah memerintahkan fatashabbahu bi akhlaqihim wa taraikihim. Maka ikutilah, tasyabbuh di sini ya, tasyabbuh dengan kebaikan. Tasyabbuh. Ya, tasyabbuh dengan orang-orang soleh. Fatashabbahu bi akhlaqihim wa taraikihim. Maka ikutilah terhadap akhlak-akhlak mereka dan thariqah mereka. Ya, metode mereka. Fahum kanu 'alal huda al-mustaqim, karena mereka berada di atas petunjuk yang lurus. Nah, di sini Ibnu Mas'ud mengatakan ya fatashabbahu bi akhlaqihim wa taraikihim. Ini dengan fi'il amr, perintah untuk mengikuti akhlak dan metode pemahaman para sahabat. Kemudian waqala al-Imam Ahmad, dan berkata Imam Ahmad, kata beliau, usulus sunnati indana at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wal iqtida'u bihim wa tarkul bid'ah. Usulus sunnati indana at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'u bihim wa tarkul bid'ah. Kata Imam Ahmad di dalam syarah usul i'tiqad ahli sunnah oleh al-Imam al-Lalikai, kata Imam Ahmad, usulus sunnati indana, pokok sunnah ya menurut kami, ini sunnah juga bermakna dengan akidah. Ya, sunnah di sini akidah. Pokok sunnah menurut kami, di sisi kami, at-tamassuku apa? Berpegang teguh bima dengan apa-apa kana alaihi ashabu Rasulillah SAW, yang apa-apa sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam di atasnya. Ya, berpegang dengan apa-apa yang sahabat Nabi SAW di atasnya. Wal iqtida'u bihim, dan mengikuti mereka. Nah, wal iqtida'u bihim, dan mengikuti mereka. Hum kembali ke mana? Ke ashab, mengikuti para sahabat Nabi SAW. Wa tarkul bid'ah, dan meninggalkan bid'ah. Di sini bid'ah disebut dengan lafaz jamak, ya. Bukan bid'ah tapi bid'ah. Nah. Kemudian sedikit lagi ya. Satu paragraf lagi. Kemudian kata Syekh lagi, wa ma zala a'immatus sunnati wa ulama'uha jailan ba'da jailin yad'una ila ittiba'is salafis salih. Ya, wa mazala ini senantiasa artinya ya, senantiasa. Wa mazala senantiasa. Di dalam bahasa Arab ada pelajaran tentang ini. Wa mazala a'immatus sunnati wa ulama'uha, ya. Dan senantiasa para imam-imam ahlu sunnati, dan senantiasa para imam-imam ahlu sunnati, ulama-ulama ahlu sunnah, jailan ba'da jailin, generasi ke generasi, ya. Senantiasa para ulama ahli sunnah dari generasi ke generasi apa? Yad'una ila ittiba'is salafis salih. Mereka mengajak manusia untuk mengikuti salafus salih. Nah, mereka mengajak manusia, mendakwahkan manusia untuk mengikuti salafus salih. Wal iqtida'i bihim, dan untuk mengikuti salafus salih. Ya. Wasuluki tariqihim, dan menempuh jalan salafus salih. Ya, mengikuti salafus salih dan menempuh jalan salafus salih.
Wa ma bariha ahlu sunnati yastadilluna ala dinihim wa aqaidihim bima jaa fi kitabillah. Dan senantiasa pula para ahli sunnah, ulama ahli sunnah ya, yastadilluna, mereka berdalil. Para ulama salaf, para ulama ahli sunnah, mereka senantiasa yastadilluna, berdalil ala dinihim, terhadap perkara agama mereka. Ya, jadi setiap perkara agama ini ya butuh kepada dalil, ya. Ibadah, akidah, akhlak, muamalah atau yang semisalnya ini butuh kepada dalil. Kita berbicara dengan dalil, bukan dengan hawa nafsu. Mereka senantiasa berdalil terhadap agama mereka, itu agama Islam, wa aqaidihim, dan mereka berdalil tentang perkara akidah mereka, bima jaa fi kitabillah, terhadap apa-apa yang datang dari kitabullah, dari Al-Quran. Mereka berdalil terhadap perkara agama mereka dan perkara akidah, yaitu berdasarkan dari Al-Quran. Wa bima sahha an Rasulillah SAW, dan dari apa-apa yang telah sahih daripada hadis Nabi SAW. Karena nanti ada hadis sahih, ada hadis lemah, dhaif, ada hadis maudhu, ada hadis palsu. Nah, kita berdalil dengan hadis sahih. Ya, hadis sahih. Yang dari apa-apa yang telah sahih dari Nabi SAW. Dari hadis Nabi SAW, fa illam yajidu fihima, dan kalau seandainya para salaf ini tidak mendapati sesuatu di keduanya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Dan apabila mereka tidak mendapati yang bisa mereka jadikan dalil ya di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, maka fabima sabata anis salafis salih minas sahabah wat tabi'in. Jika mereka tidak mendapati di dalam Al-Quran maupun hadis, maka fabima sabata anis salafis salih, maka sesuatu yang terdapat dari salafus salih dari kalangan siapa? Minas sahabati wat tabi'in. Mereka berdalil dengan perkataan sahabat. Nah, perkataan sahabat, minas sahabah, kemudian mereka berdalil dengan perkataan tabi'in. Jadikan hujjah perkataan sahabat dan tabi'in. Nah, wa atba'it tabi'in, dan para tabi'ut tabi'in al-ma'ruf anhum, yang mereka dikenal. Nah, mereka dikenal sebagai imam-imam ahlu sunnah. Jadi mereka mengambil perkataan ya setelah Allah dan Rasulnya, yaitu sahabat, perkataan tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Nah, mungkin hanya ini yang bisa disampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.